TLTV kembali hadir menjumpai pemirsa setia. Saya Andre Aledean, host TLTV yang akan menemani pemirsa. Ada sebuah pertanyaan dalam benak kita. Apakah selama ini kita memperoleh data kependudukan atau populasi secara akurat? Atau sebaliknya, kita justru menyampaikan informasi sekenanya berdasarkan apa yang kita ketahui, bukan berdasar fakta dan data. Kebetulan, sejak tahun 1996, saya lebih mengkhususkan diri mendampingi rombongan parlemen, kementerian, atau jenis kunjungan kerja lainnya, yang tentunya menuntut saya untuk memberikan informasi berdasarkan fakta dan data seakurat mungkin. Sulitkah memperoleh data-data akurat tersebut? Tidak juga. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi tentang beberapa situs penting yang sangat membantu tugas-tugas saya. Tayangan ini akan kami bagi menjadi dua bagian, part 1 dan part 2. Part 1 akan membahas tentang data dan statistik populasi. Mari kita masuk ke situs worldometers.info/world-population/. Perlu diketahui bahwa data-data yang kita saksikan di layar adalah data secara real time. Jadi, angka-angka yang muncul selalu bergerak terus sesuai dengan perkembangan penduduk yang ada. Coba perhatikan pergerakan digit terakhir tampilan di layar. Angka ini memperlihatkan jumlah pertambahan penduduk di saat video ini dipersiapkan. Kita scroll sedikit ke bawah. Di sana ditampilkan tingkat kelahiran penduduk per hari itu, tingkat kematian per hari itu, dan jumlah pertambahan penduduk pada hari itu. Kita lanjut scroll lebih ke bawah lagi. Di sini kita lihat jumlah total kelahiran penduduk sampai detik saat tampilan dibuat, dan di bawahnya ditampilkan jumlah kematian penduduk yang terjadi sampai saat itu, dan di bagian paling bawah muncul jumlah pertambahan penduduk dunia sampai saat detik itu. Kita tidak hanya memperoleh data-data pertumbuhan populasi dunia. Begitu banyak informasi dan fakta yang dapat kita peroleh di situs ini. Kita mulai pada bagian demografik di paragraf melebar. Di bagian bawah kita dapat mendapatkan berbagai informasi. Selanjutnya kolom kiri yang memperlihatkan beberapa menu, jumlah penduduk teratas di 20 negara. Tentu saja kita bisa melihat jumlah penduduk di seluruh dunia. Kemudian perubahan populasi di masa lalu, sekarang, dan berbagai informasi lainnya. Sekarang di kolom bagian kanan, pada baris teratas kita lihat jumlah populasi secara regional, populasi berdasar keyakinan, dan seterusnya. Di bagian ini diperlihatkan jumlah penduduk di 20 negara terpadat. Coba perhatikan pergerakan pertambahan penduduk yang terjadi di saat itu, terutama di 5 negara teratas. Dalam hitungan detik saja, terjadi kelahiran penduduk baru. Perhatikan grafik pertumbuhan penduduk berikut. Puncak pertambahan penduduk tertinggi di dunia terjadi pada dekade tahun 1960-an. Lalu mulai menurun dan sempat mengalami peningkatan kembali di sekitar tahun 1981. Untuk selanjutnya terus mengalami penurunan sampai sekarang. Perhatikan grafik ini. Pertumbuhan penduduk di tahun 2020 diperkirakan sekitar 1,05%, turun 0,03% dibanding pertumbuhan penduduk pada tahun 2900 yang tumbuh sebesar 1,08%. Pertumbuhan penduduk tertinggi ditujukan pada tahun 1960-an yang mencapai rata-rata sekitar 2% per tahun. Dalam 40 tahun terakhir, jumlah penduduk meningkat ganda atau 2 kali dari 40 tahun sebelumnya. Pada tahun 1959, jumlah penduduk dunia 3 miliar jiwa, dan pada tahun 1999 tumbuh sampai 6 miliar jiwa.
dan diperkirakan jumlah penduduk dunia akan mencapai 9 miliar pada tahun 2037. Kita lihat statistik berikut. Pertumbuhan penduduk dunia ke belakang sampai tahun 2020 ini. Tahun 2020, pertumbuhan penduduk 1,15% atau 81.330.639 juta jiwa. Pada tahun 2019, persentase pertambahan adalah 1,08%. Tahun 2018, persentase pertambahan adalah 1,10%. Bagaimana perkiraan pertambahan penduduk sampai tahun 2050? Kita lihat di data berikut. Pertambahannya dalam setiap 5 tahun selalu bertambah kecil. Sekarang kita lihat sebaran penduduk secara regional. Data ini memperlihatkan bahwa kepadatan penduduk di Asia adalah paling banyak, dengan tingkat kepadatan 150 jiwa per kilometer persegi. Sekarang kita lihat kepadatan penduduk yang ditandai dengan perbedaan warna. Semakin gelap warna, semakin padat penduduk yang ada. Sekarang kita lihat kepadatan penduduk berdasarkan keyakinan yang dianut di dunia. Perhatikan data-data berikut. Agar mudah dipahami, semua keterangan ini didukung oleh ilustrasi yang diberikan dan juga pemberian warna pada peta dunia berikut di bawah ini. Selanjutnya, untuk mengetahui jumlah negara yang ingin kita ketahui, dapat kita tentukan melalui kolom ini. Di sini terlihat 10, tapi bisa kita atur untuk 25, 50, atau 100 negara tampilan. Contoh berikut ini. Di sini 10 negara berdasarkan urutan kepadatan penduduk. Kita kembali ke atas. Kita ingin memilih sebuah negara berdasarkan keinginan kita. Kita masukkan Jepang. Dalam bahasa Inggris tentunya, Japan. Ya, tampil sudah Jepang. Kita perhatikan persentase penduduknya minus di sini. Minus 383.840 jiwa per tahun. Kita perhatikan grafik berikut. Secara nominal, terjadi pertambahan penduduk di Jepang. Namun, secara persentase, Jepang mengalami penurunan penduduk. Garis iris di tahun 2015 menunjukkan bahwa sejak tahun 2015, penduduk di Jepang mengalami kekurangan atau depopulasi. Lihat uraian ini. Jepang akan mengalami pengurangan penduduk 10 hari ke depan sebanyak mendekati 9.000 jiwa. Sejarah depopulasi penduduk Jepang sejak tahun 2015 sampai tahun 2020. Kita tengok sejenak perkembangan rata-rata usia harapan hidup pada manusia berdasarkan jenis kelamin atau gender. Dalam keterangan ini disebutkan, rata-rata usia harapan hidup manusia secara umum, pria dan wanita, adalah 73,2 tahun. Dan rata-rata usia harapan hidup berdasarkan jenis kelamin, wanita mencapai usia 75,6 tahun, pria mencapai usia 70,8 tahun. Bagaimana perkembangan rata-rata usia harapan hidup manusia sejak tahun 1950 sampai sekarang? Kita lihat bagian berikut ini. Pada tahun 1950,
usia harapan hidup pria dan wanita mencapai 47 tahun. Dan pada tahun 2020, usia harapan hidup pria dan wanita mencapai 73,2 tahun. Rupanya, rata-rata usia harapan hidup bertambah panjang dari tahun ke tahun. Kalau begitu, tentunya kita juga ingin tahu, rata-rata usia harapan hidup tertinggi di dunia berada di negara apa ya? Coba kita lihat. Ternyata, Hong Kong menempati urutan teratas, diikuti oleh Jepang, dan seterusnya. Bagaimana dengan tayangan tadi? Setelah ini, jangan lagi menyampaikan informasi tanpa data dan fakta ya. Sekarang, semua dapat kita sampaikan secara tepat dan benar. Di tayangan part kedua nanti, kita akan telusuri juga situs lain yang mengajak kita mengenal budaya, tradisi, dan kebiasaan di suatu negara secara lengkap. Sekaligus, kita akan mengenal beberapa keyakinan yang tersebar luas di dunia. Ikuti terus tayangan TLTV selanjutnya. Salam TLTV.